Agenda utama di pleno 1 adalah membahas rancangan tata tertib Musyawarah Nasional 5 Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Islam Dewan Masjid Indonesia yang diselenggarakan 21 sampai 23 September 2024 bertepatan 18 sampai 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Ibu dan Bapak sekalian, rancangan tata tertib ini sudah sangat-sangat standar. Apabila ada munas, ada muktamar, apapun namanya, maka tatib ini sangat-sangat standar yang biasa dipakai. Jadi mudah-mudahan tidak akan rumit kita membahasnya, karena sangat-sangat standar. Kecuali nanti mungkin ada 1-2 poin saja. Setuju ya? Setuju, iya. Mudah-mudahan sudah tayang, alhamdulillah ya. Iya. Pertama, ya. Masalah pasal 1 ketentuan umum tidak perlu dibahas karena udah sangat jelas. Ya kan, yang dimaksud Munas adalah musyawarah tingkat nasional BPTKI DME yang diselenggarakan di Jakarta hari Sabtu sampai Senin tanggal 21-23 September 2024 atau 18 sampai 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Ketuk palu ya, setuju ya? Ya. Pasal 2 kedudukan Munas. Ya, ini juga standar. Munas adalah musyawarah nasional yang berstatus sebagai pemegang hak mandataris dari Muktamar Dewan Masjid Indonesia yang diadakan 5 tahun sekali. Karena kita adalah organisasi otonom Dewan Masjid. Dewan Masjid sudah melaksanakan muktamar, tinggal kita atas perintah untuk melaksanakan munas, dan ini adalah munas kelima BPTKI DME. Setuju? Ya. Peserta munas ini juga standar. Ya. Peserta munas itu jelas sekali, seluruh pimpinan harian BPTKI DME, seluruh ketua departemen di tingkat pusat, ya. Seluruh pengurus harian wilayah BPTKI DME yang diwakili 3 orang sebagai peserta nanti ya. Pengurus daerah BPTKI DME se-Indonesia diwakili 2 orang, standar untuk peserta. Ketuk palu ya. Ya. Adapun peninjau, pertama anggota Departemen BPTKI DME, pengurus wilayah dan pengurus daerah di luar peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, pengurus PP DME kalau kebetulan ada yang datang, tadi datang wakil ketua umum, kemudian juga sekjen dan beberapa unsur pengurus lainnya. Kalau hadir lagi dalam agenda maka termasuk peninjau dan tokoh-tokoh organisasi terkait yang diundang. Standar ya, setuju ya? Oke. Agenda Munas. Agenda Munas meliputi laporan pertanggungjawaban LPJ PP BPTKI DME periode 2017-2022. Kalau di 2018 salah ketik ya, diperbaiki. 2017 sampai 2022 yang diperpanjang sampai 2024. Jadi karena ada Covid kemarin diperpanjang 2 tahun sampai 2024. Kemudian setelah LPJ, pengesahan jadwal acara dan tata tertib Munas. Ini yang sedang kita bacakan, nanti kita sahkan. Kemudian nanti ada pertanggungjawaban, kemudian ada tanggapan dari wilayah ya. Kemudian sekaligus laporan kinerja PP BPTKI DME oleh wilayah. Nanti kita atur teknisnya ya, bagaimana supaya terwakili. Kemudian ada sidang-sidang komisi, ada komisi organisasi, komisi program dan komisi rekomendasi. Kemudian nanti dilanjutkan ada pemilihan ketua umum dan pimpinan harian yang nanti akan kita gunakan sistem formatur ya. Kemudian laporan hasil sidang komisi dan hasil panitia pemilihan, penetapan formatur sebanyak 12, kalau di situ diganti ya, lama ya. Yang benar 12 orang.
terdiri dari ketua umum. Apa kalimatnya di sini? Di sini masih berapa? Ya, jadi 12 orang ditambah nanti ketua umum yang dimisioner jadi 13 ya. Ya. Dan ini mudah-mudahan tidak ada masalah. Setuju ya? Untuk pasal 4. Ya. Kita lanjut pasal 5, tanggung jawab penyelenggaraan Munas. Penanggung jawab Munas adalah pimpinan pusat BPTKI DMI. Agenda dan susunan acara Munas menjadi tanggung jawab PP BPTKI DMI. Pasti ini sudah standar ya. Ketuk palu ya. Oke. Keabsahan Munas pasal 6. Munas dinyatakan sah dan memenuhi quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah peserta Munas plus 1. Ini sudah sangat quorum ini. Jika quorum belum terpenuhi, sidang diskor 15 menit. Nanti kalau sidang-sidang berikutnya ternyata tidak quorum, kita sepakat ditunda 15 menit. Kemudian setelah ditunda 15 menit ternyata quorum belum juga terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah keputusan-keputusannya. Setuju? Setuju. Iya, biar nanti tidak tertunda agenda-agenda lainnya. Pasal 7, sidang-sidang. Nah, dalam Munas ini standar, sangat standar ya. Sidang-sidang Munas terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi. Iya. Ini sidang pleno yang sedang kita laksanakan. Sidang pleno adalah sidang yang diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Adapun sidang komisi adalah yang membahas materi Munas yang dihadiri oleh peserta dan peninjau. Sidang komisi terdiri dari komisi A, yaitu komisi organisasi, membahas ADART dan mekanisme tata tertib pemilihan, pencalonan. Nanti komisi A itu yang bertugas. Besok sudah akan dimulai sidang komisi. Komisi B, program kerja, membahas dan menetapkan prioritas strategi program organisasi dan pengembangan wilayah. Komisi C, komisi rekomendasi, membahas usul-usul menyangkut internal dan eksternal. Standar, setuju? Oke. Kemudian pasal 8, hak bicara dan hak suara. Peserta Munas mempunyai hak suara dan hak bicara. Peninjau mempunyai hak bicara. Jadi peserta hak suara dan hak bicara, peninjau hanya hak bicara. Tata cara berbicara. Setiap peserta maupun peninjau yang berbicara harus meminta izin pada pimpinan sidang. Kemudian dalam berbicara harus menyampaikan nama dan utusan. Ya, nanti memperkenalkan diri. Dalam menyampaikan pendapat harus singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Berikutnya, apabila pembicara melakukan tindakan atau perkataan yang tidak sepantasnya, pimpinan sidang dapat menegur, bahkan dapat mengeluarkan dari ruang sidang. Mudah-mudahan tidak terjadi. Semuanya tertib, semuanya rapi, semuanya sangat berkontribusi suksesnya Munas. Kemudian boleh interupsi dan itu hanya dilakukan untuk kelancaran proses persidangan. Kalau nanti ternyata ada, padahal silahkan. Oh iya. Ya, jadi ada label gitu, ini hak bicara, ini hak suara gitu. Oke, label. paham. Jadi kelihatannya enggak kacau balau gitu loh. Jadi nanti hak yang suara memang dia punya hak suara dan berbicara, yang berbicara hanya hak berbicara saja. Makasih. Iya, terima kasih. Jadi nanti peserta dan peninjau dipisah. Iya. Yang peserta itu punya hak bicara dan hak suara. Peninjau mungkin dicarikan tempat di sebelah mana, diatur hak bicara saja. Jadi ini panitia tolong diantisipasi nanti. Seksi persidangan tinggal kasih label saja peserta, peninjau gitu.
Otomatis itu akan sesuai dengan yang diusulkan. Setuju ya? Setuju, oke. Pasal 9, pengambilan keputusan. Ya. Pengambilan keputusan Munas ditentukan sebagai berikut. Pengambilan keputusan musyawarah nasional dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat. Ini yang diharapkan. Kalau tidak tercapai mufakat, ya, apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia. Ini kalau tidak mungkin musyawarah mufakat, termasuk nanti sidang-sidang formatur ya. Kalau formaturnya sepakat, ketok palu selesai. Tapi kalau tidak, formatur juga bisa puting, itu intinya. Setuju ya? Setuju. Kemudian pimpinan sidang. Pasal 10. Pimpinan sidang berjumlah berapa di konsep? 5 ya? 5 apa kemarin rapat terakhir ada rencana pengennya 7? Ya, nanti pilih saja ya 5 atau 7 nanti ya. Kalau 5, 3 orang dari panitia pengarah dan 2 orang dipilih dari peserta Munas. Kalau 7, maka 4 orang dari SC, 3 orang dari peserta Munas, mewakili Barat, Tengah, Timur, bagian Barat, bagian Tengah, bagian Timur Indonesia. Itu kalau kita ambil yang 7. Tapi kalau ambil yang 5, maka 2 dari peserta, 3 dari SC. Presidium berwenang mengatur jalannya sidang pleno sesuai dengan tata tertib Munas. Sidang-sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi. Masing-masing ketua komisi berwenang mengatur jalannya sidang komisi yang bersangkutan. Apa kita tawarkan 5 atau 7? 5. 5 ya. 5 saja. Iya, kalau 7 kebanyakan mungkin di depan ini nanti di baris itu. Walaupun 7 bisa aja yang tampil cuma 3, 4, 5, enggak harus tampil semua juga, ya. Ya, kalau 5 ya nanti 3 dari SC, 2 dari peserta. Nanti kita tentukan siapa yang akan menjadi presidium sidang. Setuju ya? 5 ya? 5. Ya. Pasal 10, tata tertib persidangan. Pimpinan sidang berkewajiban untuk mengatur dan mengarahkan jalannya sidang agar sidang berjalan aman, tertib, teratur dan lancar. Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan dan atau mengajukan pertanyaan. Pimpinan sidang berhak menegur atau menghentikan pembicaraan yang dianggap mengganggu jalannya persidangan. Pimpinan sidang dapat mengeluarkan peserta atau peninjau dari ruang sidang demi keamanan dan ketertiban. Pada akhir persidangan, pimpinan sidang membacakan kesimpulan dan atau keputusan dan ketetapan yang telah disepakati. Kemudian pengambilan keputusan yang telah disepakati ditandai dengan ketukan palu sidang oleh pimpinan sidang. Standar, tidak ada yang rumit. Insya Allah jelas ya? Setuju? Setuju. Ya. Kemudian pasal 11, tata cara pemilihan ketua umum. Perhatikan ya, kita menawarkan dalam rancangan tata tertib pemilihan ketua umum dilakukan oleh formatur. Ya, jadi nanti kita akan memilih formatur saja. Formaturlah nantinya akan bersidang menentukan siapa ketua umum kita. Ya, kemudian musyawarah nasional menetapkan calon formatur yang sudah ditentukan sebanyak 12 orang. 13 itu nanti dengan ketua umum yang dimisioner. Yang dipilih hanya 12. Ya, jadi 13 dengan yang ketua umum dimisioner. Jadi 13 memang. Peserta wilayah 3 orang dan daerah 1 orang.
memilih 3 nama dari 12 calon formatur. Jadi nanti teknisnya masing-masing wilayah diwakili 3 orang, masing-masing daerah yang hadir diwakili 1 orang, masing-masing memilih 3 dari 12 nama. Karena ketua umum yang dimisioner tidak perlu dipilih lagi. Ya, cukup yang dari 12 nanti dipilih. Ya, nomornya saja milih 1, 5, 7 atau gimana, terserah nanti. Itu diatur oleh panitia pemilihan nanti tersendiri. Suara terbanyak otomatis menjadi ketua formatur. Ketua formatur bersama anggota diberi hak untuk menyusun kepengurusan PPBKTKI Dewan Masjid Indonesia periode 2024-2029. Formatur terpilih bertugas pertama memilih ketua umum periode 2024-2029, kedua menyusun pimpinan harian PPBKTKI DMI periode 2024-2029. Kemudian Munas menetapkan ketua umum dan pimpinan harian PPBKTKI DMI periode 2024-2029 hasil sidang formatur, ya. Penetapan keabsahan dan mekanisme pemilihan calon ketua umum akan diatur lebih lanjut oleh Komisi A. Jadi nanti komisi besok sidang lebih teknis mengatur teknis pemilihan ini, tata tertib pemilihannya. Ya. Jadi prosesnya nanti dilaksanakan oleh panitia pemilihan. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian syarat menjadi ketua umum dan pimpinan harian. Iya. Mudah-mudahan ya nanti yang kita sepakati di sidang formatur terutama ketua umum kita pertama jelas ini wajib ya beragama Islam, bersedia bertempat tinggal di ibu kota RI. Kita nggak jelas nih ibu kotanya di mana nih. Iya. Hah? Iya. Kemudian sekurang-kurangnya pernah sebagai anggota atau pengurus pimpinan pusat BKTKI Dewan Masjid Indonesia 1 periode paling tidak. Dan berikutnya bersedia berkhidmat melaksanakan program kerja organisasi. Kemudian berikutnya taat dan patuh terhadap peraturan organisasi. Gimana? Ada masukan? Fadal, silakan. Ini kan banyak yang belum kenal ya artinya. Bisakah ini ditunjukkan dengan SK gitu? Ya, nanti Ditunjukkan otomatis dengan SK ya. gitu loh. Kalau ada SK kan kita Ya, akan betul. melihat itu betulkah dia sebagai anggota sebagai anggota atau pengurus. Makasih. Makasih. Ya, nanti akan dibuktikan ya periode kapan pernah jadi pengurus. Ya. Ada SK-nya pasti itu ya. Bisa dilampirkan nanti kalau tapi disetujui ya, sepakat ya. Paling nanti yang bermasalah ini ibu kota RI ini. Tapi kayaknya 20 tahunnya akan datang itu. Iya kan, masih lama itu. Malah kan ada batal kata ibu. Ya, baik. Jadi intinya syarat sudah kita putuskan sepakat. Pasal 13 berlakunya keputusan Munas. Hasil keputusan Munas dilaksanakan oleh pimpinan pusat. Ya. PP berkewajiban mentanzibkan, ya, memperbanyak dan mendistribusikannya selambat-lambatnya 2 bulan setelah Munas. Jadi keputusannya ini lengkap artinya. Semua nanti hasil-hasil sidang pleno termasuk susunan pengurus paling lambat 2 bulan setelah Munas ini sudah sampai ke wilayah-wilayah dan daerah. Pengurus PP, PW, dan PD berkewajiban menjadikan seluruh keputusan Munas sebagai acuan kebijakan organisasi. Berikutnya keputusan Munas berlaku selama periode kepengurusan. Standar, tidak ada, paling waktunya 2 bulan kayaknya cukup ya. Ngasih waktu kepada PP terpilih untuk, ya mungkin harus ada yang dicetak, harus ada yang dibukukan, harus ada yang di apa segala macam. Cukup ya waktunya ya. Silakan Bu. Mungkin dibantu, ada panitia yang, ya silakan.
Ya. Sudah. Terima kasih. Sebelum ditetapkan pimpinan sidang, ini masalah kata BPTKI dan BKTKI. Mohon itu harus ada SK tersendiri. Maksud saya, mohon kalimat BPTKI dan BKTKI harus ada SK tersendiri. Kenapa? Karena di pasal 13 ini pada ayat ketiga, sekurang-kurangnya seorang ketua umum itu pernah menjabat sebagai anggota atau pengurus PP BKTKI. Selama ini sebelum Munas yang ada sekarang, kita menggunakan kalimat BPTKI. Nanti akan terjadi sebuah kemudian hari, itu yang harus dijaga. Jadi mohon ada SK tersendiri untuk menetapkan perubahan nama organisasi dari BPTKI ke BKTKI. Baik, terima kasih Ibu diingatkan. Ya, jadi kita masih sampai jam ini menggunakan istilah BPTKI. Ya. Paling besok nanti di komisi baru kita mulai bahas. Ya. Nanti finalnya di pleno setelah komisi, sidang-sidang komisi. Jadi sekali lagi ini dirubah jadi BPTKI saja dulu ya karena masih pleno pertama. Jadi untuk berlakunya keputusan tadi 2 bulan kira-kira cukup ya diberi waktu pengurus baru untuk menyiapkan bahan-bahan supaya sampai ke wilayah-wilayah. Setuju? Setuju. Pasal 13 ketentuan penutup. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib Munas 5 ini akan ditentukan oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. Jadi nanti presidium sidang yang akan memimpin sidang-sidang kita selanjutnya, kalau ada yang belum diatur maka pimpinan sidang bersama peserta akan menyepakati. Kalau ternyata ada sesuatu yang belum masuk dalam aturan kita. Setuju ya? Setuju. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Akhirnya kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Semoga Allah melindungi dan meridai. Amin ya rabbal alamin. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2024. 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Pukul 17 lewat 10 ya. 17 lewat 10 Musyawarah Nasional 5 BPTKI DMI sidang pleno 1 Ketua Tasripin Karim, Sekretaris Bapak Soelarno. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah selesai sidang pleno 1, tapi ada yang harus dilanjutkan. Kita harus memilih presidium sidang sesuai keputusan yang sudah kita sepakati. 2 orang dari peserta, siapa kira-kira? Perwakilan Sumatera Jawa 1, sisanya 1. Kira-kira, setuju ya? Ya. Sumatera Jawa kira-kira berembuk siapa untuk dikasih amanah menjadi presidium sidang. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, ya Papua dan Maluku dan seterusnya ambil 1 orang untuk menjadi presidium sidang. Bisa sekarang atau kami kasih waktu berembuk sampai nanti malam kita terima hasilnya. Sekarang bisa? Bisa? Ya silahkan Jawa dan Sumatera berembuk ambil 1 orang. Silahkan Sulawesi, Kalimantan, Papua dan lain-lain menentukan utusannya siapa yang menjadi pimpinan sidang. Kalau bisa 5 menit kami sudah terima nama untuk diserahkan ke depan. Ya kita skor 5 menit dari sekarang. Ya, kemudian SC Pak Ibu Chandra menentukan 3 orang, silahkan ditulis. Ya, siapa? Ketua SC silahkan menentukan. Ya.
Agenda acara, rundown acara minta. Ada. Terima kasih. Siapa? Ya, Sulawesi, Kalimantan, Papua diwakili dari Sulawesi Utara, diwakili oleh Ibu ini dari Manado. Sulawesi Utara, oke, iya. Iya, tinggal Jawa dan Sumatera. Siapa kira-kira? Mana Bu? Bu Intan mana? Iya Jawa Barat. Jangan. Jawa mau Jawa Barat. Aduh. Dari Jawa katanya Pak, saya diamanahkan dengan Ita dari Banten. Namanya? Ita Budiarti. Oh, Ika Budiarti, iya. Ika Budiarti. Ita, oh Ita. Ita. Maaf. Ita Budiarti, iya. Ya. Sudah. Sekarang kita bacakan hasilnya. Ibu dan Bapak sekalian, sesuai hasil keputusan Pleno 1, Presidium sidang 5 orang, maka dari peserta sudah kami terima 2 nama, mewakili Sumatera dan Jawa, Ibu Ita Budiarti dari Banten, mewakili Sulawesi, Kalimantan, Papua dan sekitarnya, Ibu Heni Gani dari Manado. Ibu Heni Gani kan? Iya, Ibu Heni Gani dari Manado. Nah, nanti tolong dibenerin kalau ada kesalahan ya. Kemudian dari SC 3 orang kami sudah terima nama. Pertama, Dr. Chandrawati MPD. Beliau ketua SC Munas kita ya selama ini. Kemudian yang kedua, Dr. Andus Tasripin Karim MPD. Ya kebetulan saya juga sekretaris SC ya. Iya. Jadi kayaknya nih kemudian Bapak Solarno MPD samping kami. Kebetulan beliau wakil ketua SC. Jadi kayaknya pas saja ya. Alhamdulillah. Jadi kita berlima diberi amanah untuk memimpin sidang-sidang berikutnya. Iya. Oh sekretaris, ini wakil. Iya, jadi baik nanti 5 orang ini akan rapat menentukan ya tugas, berbagi tugas nanti. Iya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, terakhir karena tadi juga keputusan dari tatip ini termasuk agenda acara. Ini agenda kita putuskan juga. Walaupun waktunya tentatif ya, tapi agendanya kita sepakati. Ya, khawatir ada mundur-mundur mungkin 5 menit, 10 menit dan mudah-mudahan tidak terlalu jauh kalau ada kemunduran nanti. Pertama, ya hari Sabtu 21 September 2024 mulai dari pembukaan sudah kita lewati, selesai ya. Sekarang masuk Pleno 1 sudah kita lewati ya, nggak usah dibahas. Ya, membahas tatip dan sekaligus tadi sedikit ta'aruf di awal mengabsen peserta yang hadir. Nah, nanti malam agenda acara kita mulai jam 19.20 jam 19 malam sampai 21 adalah lomba. Ini ada beberapa lomba ini ya. Jadi tidak ada acara lain kecuali perlombaan nanti malam. Ya. Setelah itu istirahat tidur, persiapan salat subuh, waktu subuh, mandi, breakfast, kemudian pagi jam 7.30 kita sudah mulai acara Pleno 2. Ya, Pleno 2 membahas
kita menghadirkan 4 narasumber. Ya, di pleno 2, 4 narasumber, narsum. Ya, dari 3 atau 4. Ada sesi pertama ini Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Pak Saprudin bisa hadir? Diwakili, enggak jadi. Pak Imam kan nanti ada juga. Ya. Oh Pak Imam ya. Dr. Imam Darakutni MA. Kemudian Pak Pasli Jalal. JK dulu. Ya, Dr. JK Eko Triwahyudi itu narasumber kedua. Oh, ini ada perubahannya. Ini lama kali ini ya. Ini ya. Oke. Ya. Ini ya. Jadi ini yang baru nih. Pleno 2 jam 7.30 sampai 8.15 itu paparan Dr. Imam Ad-Darakutni MA, Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia. Iya. Kemudian jam 9 sampai 9.30 Dr. Zaki Eko Prasetyo, ya, MARS. Dokter, oh ya. Dr. Zaki Eko Prasetyo MARS. Ya, ini nanti moderatornya Pak Sularno dan Ibu Nurdian. Oh, Sularno Nurdianto, MPD. Materi aja kan? Ya. Kemudian kopi break, ya ada kopi break dulu. Ya, baru 9.45, 10.45 materi ketiga. Pak Profesor Dr. Pasli Jalal, PhD, ya, SP, GK. Kemudian materi keempat, Direktur PAUD Kemendikbud RI, Ibu Komalasari MPD. Jadi ada 4 narasumber besok pagi sampai jam 12.15 insya Allah. Karena paparan, tanya jawab, dan mudah-mudahan sampai zuhur sudah bisa diselesaikan. Ya. Itu pleno 2, ya pleno 2. Ya. Jadi ini tugas presidium sidang nanti akan ngatur siapa ya memimpin sidang-sidangnya. Kemudian pleno 3, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum. Ya. Dr. Anda Hajah Siti Fatimah AMSH bersama seluruh jajaran pimpinan pusat. Ya, Sekjen, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3. Itu nanti berikutnya ada tanggapan dan laporan wilayah sekaligus nanti ya ada kasih waktu untuk menanggapi dan sekaligus melaporkan perkembangan wilayah. Kalau sudah selesai nanti demisioner, dinyatakan demisioner. Mudah-mudahan ini selesai sebelum jam 3 sore. Iya. Dari jam 13 sampai 15, syukur-syukur sebelum jam 15 sudah selesai. Iya. Itu pleno 3. Pleno 4, ya setelah ada breakfast 30 menit kita masuk pleno 4. Pleno 4 adalah sidang komisi. Jadi diawali dengan dibuka pleno 4, kemudian masuk pembagian sidang komisi. Ya, komisi A, komisi B, komisi C. Ya, komisi A, ADART dan organisasi, komisi B program kerja, komisi C rekomendasi. Kemudian nanti dilanjutkan laporan hasil-hasil sidang komisi. Mudah-mudahan ini jam 15.30 sampai jam 18 maghrib sudah selesai sidang komisi dan laporan hasil sidang komisi. Ya, maka diatur baik-baik nanti orang yang dipilih ditugaskan di komisi A oleh masing-masing wilayah siapa, komisi B siapa, komisi C siapa, yang orang kompeten, insya Allah akan cepat selesai. Kemudian isoma, ya jam maghrib sampai isya makan, sholat. 19.15 kita kembali masuk pleno kelima. Pleno kelima pemilihan Ketua Umum baru BPTKI DME periode
2029 melalui sistem formatur yang tadi sudah disepakati dalam tatip. Ya, tatip Munas tadi sudah disebutkan. Jadi nanti kita akan memilih 12 orang formatur. Ya, siapa di ranking yang terbanyak otomatis jadi ketua tim formatur yang akan memimpin sidang memilih ketua umum dan susunan pengurus harian PP BPTKI DMI 2024-2029. Iya. Dan ini nanti ada pembahasan khusus di Komisi A sekaligus memilih panitia pemilihannya. Ya, ada sistem pemilihannya nanti detail di Komisi A. Siapa yang akan kita tunjuk sebagai panitia pemilihan nanti yang akan mengatur kita pada saat pemilihan ini. Berikutnya sidang formatur jam 20.30 mudah-mudahan sudah terpilih formatur dan sudah bersidang formatur sampai jam 21 malam. Ya, pada waktu sidang formatur berlangsung maka pengumuman pemenang lomba dan segala macam itu juga berlanjut. Iya. Nah, pembagian hadiah segala macam itu. Iya. Selesai kedua-duanya, maka kita akan segera masuk ke penutupan malam besok. Sudah penuh penutupan Munas BPTKI yang kelima. Iya. Ini jadwal acara. Sementara hari Senin itu adalah acara observasi. Iya. Peserta dibagi ke 8 kalau nggak salah, 8 tempat untuk berangkat menuju tempat observasi ke Istiqlal, ketika IT Gema Nurani, ketika IT Gema Nurani 2, TK Alaska, Nizamiyah Andalusia School, kemudian PAUD EKKT, kemudian Al-Azhar Rawamangun, kemudian Aisyah Rawamangun. Nah, mudah-mudahan jam 12 sudah bisa kembali ke hotel. Jam 1 sudah check out dari hotel. Iya, itu barangkali silahkan ditanggapi sebelum kita sahkan. Iya, 1, 2, 3 ada. Ibu silahkan. Ya. Bentar, silahkan Ibu. Pak Tasrifin izin, Ya, mohon maaf kita tim DSC meluruskan ini, menguatkan. Ketika nanti di sidang A lagi memilih panitia pemilihan. Oh iya betul. Panitia pemilihan sudah ditetapkan oleh panitia. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi panitia pemilihan SKPP yang sekarang sudah diterbitkan. Ada di belakang lagi, silakan Ibu. 1, 2 ya, 2 orang ya, mudah-mudahan bisa dibantu mic-nya ke belakang. Bisa bantu mic ke belakang. Itu ada Ibu. Oh, iya ya. Nanti lanjut Bapak juga di belakang. Bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Nama Hasrati dari Sulawesi Barat. Ya. Mungkin kami hanya perlu mengingatkan Pak, mungkin di pasal 12 nomor 3 mungkin ada kekeliruan atau menurut saya bahwa peserta wilayah dan daerah memilih 3 nama dari 13 calon formatur. Ya memang tadi sudah diralat Bu. Nah menurut hemat kami mungkin sebaiknya peserta wilayah dan daerah diberikan hak suara 3 orang untuk memilih dari 13 calon formatur. Karena kalau begini redaksinya berarti ada keterbatasan dari pengurus wilayah yang akan ya, tadi sudah memilih disampaikan calon formatur. Ibu. Ya, saya kira ini masukan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kembali ke ini ada kesalahan di buku yang sudah dicetak redaksinya. Jadi peserta wilayah 3 orang dan daerah 1 orang. Redaksi yang kita sepakati tadi memilih 3 nama dari 12 calon formatur. Nah, itu tadi sudah kita ketuk palunya tadi. Iya. Kalau Ibu masih baca di situ, nah, itu kita ralat tadi ya Bu ya, kalimatnya. Iya. Baik Bapak tadi ada yang mau disampaikan? Iya.
Iya, bismillah. Dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Maulana dari Provinsi Maluku Utara. Oh iya, Maluku Utara dominan nih. Ya, silakan. Apa yang tadi saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Ibu, namun saya mau tambahkan sedikit terkait dengan ini, maaf saya tadi agak terlambat karena sholat dulu. Maaf Bapak di depan sebagai apa tadi? Pimpinan sidang pleno 1 sementara dari SC. Pimpinan sidang pleno 1, siap. Hmm. Berarti sudah dilakukan tatip tadi ya? Ya. Oh iya. Ya nggak apa-apa, beliau terlambat, ya dimaklumi. Oke, Ya. baik. Tadi sekedar untuk menambahkan saja bahwa Panli dipilih terlebih dahulu sebelum dilakukan bidang-bidang apa tadi, komisi-komisi seperti itu. Salah lebih baik begitu sehingga bisa efisien daripada harus nanti komisi memilih apa tadi untuk panlinya seperti itu. Pannya apa? Panitia pemilihan. Pemilihan. Iya begitu. Sudah di-SK-kan nanti langsung, jadi tidak perlu kita milih lagi. Dari PP sudah meng-SK-kan panitia pemilihan. Baik. Baik, terima kasih. Ya, itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Insya Allah hemat wabarakatuh. waktu kita. Ya, tidak akan panjang waktu. Ya, tinggal nanti kalau ini benar-benar jalannya mulus, insya Allah kalaupun ada mundur mungkin hanya hitungan menit saja. Ya, menit, 2 menit. Tapi itu insya Allah sangat wajar. Kalau kita jangan sampai mundur sehari 2 hari Bu ya. Iya, iya. Karena kadang-kadang orang tatip saja bisa seharian Bu. Tapi saya yakin karena BPTK ini orangnya sangat tertib, maka tidak perlu lama-lama membahas tata tertib. Ya Bu ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi masalah jadwal acara kayaknya sepakat ya. Kalaupun ada mundur-mundur dikit nggak apa-apa ya. Jadi kita tidak saklek di waktu. Tapi materinya sepakat ya. Kita ketuk palu. Ya, alhamdulillah. Wah, ada palunya sudah. Kapan datang ini? Aku nggak lihat ini. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita akan serahkan palu ini ke presidium sidang yang sudah disepakati. Kami undang seluruh presidium sidang yang sudah kita pilih bersama. Mana tadi? Yang dua. Ya nih. Kita undang ke depan Ibu Ita Budiarti dari Banten, Ibu Heini Gani dari Manado, Ibu Chandrawati, saya sendiri Tasripin, kemudian Pak Solarno ke depan untuk menerima palu sidang. Kami mintakan kepada pengurus pimpinan pusat, Ibu Ketua Umum untuk menyerahkan palu pimpinan sidang kepada presidium sidang. Ya, kita akan menerima palu sidang dari Ketua Umum PPBK TKI DMI kepada Presidium Sidang. Presidium Sidang kita beri kepercayaan menerima palu sidang Ibu Dr. Chandrawati. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, palu sidang ini kita percayakan dan kita serahkan kepada tim presidium diwakili oleh Ibu Dr. Chandrawati. Saya terima palu sidang dengan senang hati dan penuh izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, alhamdulillah serah terima palu sidang sudah kita laksanakan. Seluruh sidang berikutnya akan dipimpin oleh presidium sidang mulai dari besok pagi pleno 2, 3 sampai selesai acara. Dengan ucapan alhamdulillah pleno 1 kita nyatakan ditutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan seksi persidangan, ada pengumuman. Assalamualaikum ibu-ibu. Saya selaku seksi acara ingin memberitahukan bahwa hari ini jam ini Ibu Isoma sampai jam 7. Nanti setelah Ibu sholat silakan makan malam di depan ballroom seperti tadi siang. Dan diharapkan jam 7 kita sudah masuk. Jadi nanti makannya itu jam 7.15 sudah kita tutup ya. Ya Bu, sepakat ya? Biar cepat untuk lomba. Dan untuk lomba silakan menemui Bu Zulfa yang sudah ada di luar. Dan ibu-ibu besok pagi jam 7.30 sudah ada di tempat. Karena breakfast akan kami tutup jam 7.30, 7.30. Besok jam 6 pagi sudah bisa mulai breakfast, sarapan pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.